Berikutnya, aplikasi akan melakukan penilaian otomatis untuk menentukan apakah kondisi calon pengantin perempuan itu ideal atau beresiko untuk hamil dan melahirkan. Ini depopulasi ya supaya nggak punya anak. Giliran LGBT boleh gampang-gampang aja ya kalian perjuangin. Giliran yang menikah halal, menikah sejenis, semua jadi masalah. Ini dibuat yang nggak masalah dibuat jadi masalah. Yang bermasalah dibuat jadi nggak masalah. Aneh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada berita ini. Gua nggak paham juga sama pemerintah sekarang nih ya. Untuk menikah itu syarat itu sekarang makin aneh-aneh gitu ya. Sekarang ada peraturan baru nih lagi dibahas nih ya. Kegilaan terbaru di sini tulisannya, persyaratan aplikasi kesehatan untuk pernikahan. Nah, iya. Menikah dipersulit ya itu, tapi kayaknya memudahkan perzinahan. Ya, karena orang sekarang daripada nikah mending zina kayaknya. Karena syarat untuk nikah aneh-aneh. Yang pakai vaksin lah, yang ini aplikasi kesehatan lah. Nikah yang halal dipersulit. Giliran zina gampang-gampang aja ya. Kita baca dulu deh guys nih. Kagak paham lagi gue sama aturan nih. Aturan apa lagi nih? Dalam seminggu terakhir kami telah menerbitkan artikel tentang 2 pelanggaran berat oleh rezim terhadap konstitusi, hukum, dan hak asasi manusia. Yang pertama, KTP digital, pelanggaran konstitusi, hukum, dan HAM. Yang kedua, RUU Omnibus Law Kesehatan, pencabutan HAM dan demokrasi. Rezim telah membuang konstitusi ke tempat sampah, dan kegilaan terbaru sebenarnya bukanlah kejutan. Menikah harus punya aplikasi dan sertifikat LCMIL. Artikel Kompas tanggal 11 Februari 2023, BKKBN, menikah harus punya sertifikat LCMIL. Ini cara daftarnya, ada begitu. Kutipan dari artikel Kompas. Calon pengantin wajib mengunduh aplikasi ini 3 bulan sebelum menikah. Selanjutnya mereka mengisi kuesioner LCMIL berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Ribet amat mau nikah. Mau halal aja dibuat ribet. Yang zina pikirin. Berikutnya, aplikasi akan melakukan penilaian otomatis untuk menentukan apakah kondisi calon pengantin perempuan itu ideal atau beresiko untuk hamil dan melahirkan. Ini depopulasi ya supaya nggak punya anak. Giliran LGBT boleh gampang-gampang aja ya kalian perjuangin. Giliran yang menikah halal, menikah sejenis, semua jadi masalah. Ini dibuat yang nggak masalah dibuat jadi masalah. Yang bermasalah dibuat jadi nggak masalah. Aneh. Ketua BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa sertifikat ini menjadi syarat wajib yang harus dimiliki oleh calon pengantin. Jika belum memiliki sertifikat LCMIL, maka belum boleh dinikahkan.
Menikah itu hukum agama, Pak. Menikah itu hukum agama. Ibadah. Kenapa lu jadi ngelarang-larang ibadah dengan dalil kesehatan? Artikel tambahan dari Tribun News, mulai 1 Maret calon pengantin wajib periksa kesehatan. Kepala BKKBN RI ungkap tujuannya. Kutipan dari artikel Tribun News. Saya declare mulai 1 Maret kalau mau nikah harus menunjukkan sertifikat pranikah LC-Mil. Kalau belum diperiksa maka jangan dinikahkan. Tegas Kepala BKKBN RI. Hasto kepada kompas.com Senin 13 Februari 2023. Wah, aneh Pak Hasto ini. Siapa lu Pak, nikah itu ibadah Pak. Yang zina lu nggak pernah ribet. Zina nggak pernah ribet. Nikah lu ribetin Pak. Aduh, syarat ini dilakukan berdasarkan deklarasi saja. Pernyataan saya declare dalam artikel Tribun News di atas oleh Kepala BKKBN bahkan tanpa surat atau peraturan tertulis dan diklaim untuk tujuan mengurangi atau mencegah stunting. Kami sangat mendukung upaya untuk mencegah stunting. Namun jelas bahwa aplikasi handphone dan kewajibannya tidak mungkin dapat mencegah stunting. Banyak upaya lain yang lebih efektif dapat dilakukan. Misalnya memberikan makanan sehat seperti buah dan sayur kepada anak-anak di sekolah. Edukasi tentang nutrisi dan makanan sehat kepada keluarga. Menawarkan konsultasi dan atau bantuan ahli gizi kepada calon pengantin atau pasangan di KUA atau gereja dan lain-lain. Reformasi bantuan sosial misalnya untuk mencegah penggunaan dana untuk hal-hal seperti membeli rokok dan seterusnya. Penggunaan aplikasi LC-Mil secara sukarela tentu saja dapat direkomendasikan kepada pasangan dan mungkin berguna bagi sebagian orang. Tetapi persyaratan atau paksaan apapun tidak dapat diterima. Iya, kalau cuma dianjurkan nggak apa-apa. Tapi kalau udah diwajibkan, udah jadi syarat fikih baru nih. Jangan-jangan ini fikih BBB ya? Waduh, fikih mazhab PBB nih. Fikih mazhab WHO nih. Syarat nikah pakai LC-Mil. Dari mana ke mana? Ya. Selain tidak masuk akal, masalah utama adalah pelanggaran konstitusi, hukum, dan HAM berat. Perkawinan adalah hak konstitusional. Dan seperti semua hak konstitusional lainnya, tidak dapat dibatasi atau berdasarkan persyaratan apapun, kecuali oleh undang-undang. Dan tentu saja tidak berdasarkan saya declare. Iya, enak aja. Kalau lu declare terus, lu udah kayak nabi apa Hasto ya? Wah, nabi mazhab PBB nih jangan-jangan nih. Apakah begitu Pak? Udah seperti nabi. Saya putuskan. Wah, enak aja ya. Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ya. Hak yang sama juga diatur dalam pasal 10 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Berarti pernikahan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dengan syarat apapun kecuali syarat yang diatur dalam undang-undang terkait, seperti larangan pernikahan anak-anak atau antara anggota keluarga dekat atau antara orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Nah, itu aturan agama itu. Undang-undang ngikutin agama itu. Ini agama sama undang-undang disuruh nurut sama declare. Wah, hebat Bapak ya. Udah seperti Nabi ya Pak. Pasal 10 ayat 1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Segala syarat dan batasan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat atau pembatasan apapun yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut adalah ilegal. Nah iya, sekena-kena. Undang-undang pun kalah ya. Syarat aplikasi dan sertifikat kesehatan LC-Mil juga melanggar Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 5 ayat 3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pasal 57 ayat 1. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Iya, itu undang-undang tuh. Ini kepala BKKBN declare. Terus langsung semuanya dilawan gitu Pak. Lu bukan nabi Pak. Woi kepala BKKBN, lu bukan nabi. Gue yang ngomong. Dasar perkawinan adalah agama, baik dari segi hak maupun kewajiban. Dan pernikahan adalah salah satu hal yang paling sakral di hampir semua agama. Tidak ada agama yang memiliki ketentuan untuk mewajibkan penggunaan aplikasi ponsel atau berbagi data kesehatan pribadi dengan pemerintah. Iya, jadi syarat gitu. Pernikahan itu agama Pak, agama. Woi, kalau di Islam Bapak bukan imam mazhab. Imam mazhab aja bukan. Ustadz juga bukan mungkin.
Apalagi musuh Nabi saya declare langsung semua harus pakai syarat lu. Wah, jangan-jangan mazhab PBB nih. Iya, pakai mazhab PBB, kan ada mazhab baru tuh, mazhab PBB. Rezim benar-benar sudah gila. Mereka telah kehilangan akal sehat. Mereka telah kehilangan nurani dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air. Mereka ingin mengontrol semua aspek kehidupan rakyat dan menggunakan alasan kesehatan untuk membenarkan segala macam invasi ke dalam kehidupan rakyat dan pelanggaran konstitusi, hukum, dan hak asasi manusia. Seperti yang juga bisa kita lihat dengan RUU Omnibus Law Kesehatan dan KTP Digital yang memuat data vaksinasi. Sama halnya dengan KTP Digital, kami sedang mempersiapkan gugatan terhadap persyaratan LCMIL untuk menikah. Ya, kita lagi mau menggugat nih. Ya, nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal. Lu bukan Nabi, Bapak Kepala BKKBN, Pak Hasto, ya. Lu bukan Nabi, bukan ulama, bukan ustadz. Kenapa syarat pernikahan harus pakai LCMIL? Bahkan itu tadi udah dijelaskan, itu melawan undang-undang. Melawan undang-undang konstitusi. Wah, keren. Enggak lah. Di saat pernikahan dipersulit, itu artinya sama aja mempermudah perzinahan. Rakyat Indonesia bangkit. Nggak ada. Enggak. Kita harus gugat ini secara konstitusional. Itu aja dari gue, guys. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap akan jadi rakyat biasa, yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh-aneh sekarang nikah dipersulit, zina dipermudah ya, LGBT mau dipermudah ya. Hah, apa sih lu? Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.